Bersinar terang dan berpancar seperti nama acara kita hari ini kali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja acara webinar kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, ada sedikit kata sambutan dulu nih dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Triwijayanti. Boleh Ibu Yuliana Triwijayanti? Oke, halo selamat siang semuanya. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran, Bu. Oke. Selamat siang semuanya, mungkin tidak bisa berlama-lama karena juga masalah waktu ya Yosefin ya. Thank you MC-nya keren hari ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum web seminar ini dimulai dan diisi oleh bintang tamu yang tentunya lebih keren ya. Saya mengucapkan apresiasi juga kepada seluruh pihak, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan webinar tentang peluang bisnis di saat pandemi. Ya, saya sebagai dosen pendamping terkait kegiatan CSR ini mensupport penuh program pilihan CSR inisiatif dari para mahasiswa kepada kalian semuanya ya. Selain untuk melatih diri, memanajemeni sebuah kegiatan terencana dan terukur, diharapkan dapat semakin menumbuhkan empati terhadap sesama yang membutuhkan. Karena kepedulian sosial bukan melulu tentang berapa nominal yang dapat membuat orang lain sejahtera, namun juga bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, bekerja untuk orang lain, dan itu menggunakan hati kita. Ya, pilihan kegiatan ini bertema menemukan peluang bisnis pada masa pandemi. Ini sangat bagus sekali untuk menularkan jiwa kewirausahaan bagi siapapun juga, khususnya untuk kalian semua ya di sini yang mungkin barangkali belum pernah mencicipi yang namanya membuka usaha gitu ya. Sharing yang luar biasa ini akan disampaikan yang Ibu ketahui ya, ada dua narasumber hari ini, yakni Saudara Yudea Chandra, owner dari DEA. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama teman-teman semuanya ya, teman-teman mahasiswa, anak didik Ibu semua ini. Dan juga Yohanes Ladita Patrioso, owner dari Sandwich Attack. Tentunya dari dua orang pengusaha ini semua peserta dapat mengambil manfaat nantinya ya tentang pengetahuannya, bagaimana cara cepat menangkap pasar di saat-saat kita itu terlihat sulit ya saat ini. Namun ternyata itu menyimpan potensi bisnis yang sungguh-sungguh dapat bisa diraih oleh teman-teman semuanya apabila kita jeli dan tentu saja ada yang namanya niat ya, menumbuhkan niat itu penting sekali. Nah, mungkin tidak panjang-panjang ya, saya berharap webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat mengikuti dari awal hingga akhir acara, karena tidak salah jika ilmu itu terus kita gali dari mana dan dari siapapun juga. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Sukses ya. Sekaligus Ibu menyampaikan Ibu nggak bisa mengikuti webinar ini dari sampai terakhir, karena ada hal lain yang harus Ibu urus ya, Ibu masih posisi ada di kantor. Terima kasih semuanya. Ya, oke, silakan saya serahkan lagi untuk kepada Yosefin sebagai MC. Oke, terima kasih banyak Ibu Yuliana. Oke, selanjutnya nih. Tadi udah dengar kata sambutan dari Ibu Yuliana selaku dosen pengampu kita. Selanjutnya kita akan dengar sedikit aja kata sambutan dari sosok yang selama ini mendampingi kita juga nih. Siapa lagi kalau bukan Ketua Panitia kita, yaitu Tinesia Ratu Cendani Putri. Boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih Joe. Keren banget nih teman-teman MC kita. Kasih aplausnya dulu dong. Kasih reaction-nya dong, aku mau lihat. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelumnya aku mengucapkan selamat siang kepada semuanya. Pertama-tama aku memperkenalkan diri, nama aku Tinesia Ratu Cendani Putri, selaku Ketua dari Pancarkan Terang untuk Sekitar. Baiklah, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuliana selaku dosen pembimbing Corporate Social Responsibility. Terima kasih banyak Ibu, kemudian aku juga terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, yaitu yang pertama ada Kak Yudea Chandra dari DEA, dan juga ada Kak Yohanes
Ladita Prasetyoso dari Sandwich Attack yang nantinya bakalan kasih pengalaman mereka, terus cara-cara mereka membangun bisnis seperti mana, terus bagaimana mereka mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi, mereka akan share ke kita. Aku juga berterima kasih kepada segenap tim panitia yang udah bekerja keras hingga saat ini, dan aku harap kita selalu berprogres. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan sekian dari aku, terima kasih. Boleh balik ke Joy? Oke, terima kasih Tines. Oke, nah mungkin para peserta kita hari ini udah nggak sabar banget nih. Dari tadi kok cuman ngomong-ngomong doang nih. Langsung aja kali ya, kita sambut nih pembicara pertama kita hari ini, yaitu Kak Yudea Chandra selaku owner of Dea. Boleh Kak Yudea on cam dulu nih, aku mau ngobrol-ngobrol kecil. Nah, Kak Yudea, mantap. Oke. Halo Kak. Ya, halo. Oke, boleh diceritain sedikit Oke. dong, Dea ini apa sih, terus udah berdiri sejak berapa lama? Oke, jadi sebelumnya perkenalin, saya Yudea Chandra ya teman-teman, selaku pemilik dari brand Dea sendiri. Brand Dea ini, kita ini bergerak di bidang industri pompa air dan spare part-nya. Perusahaan ini sebenarnya berdirinya udah agak sejak lama ya, dari orang tua kebetulan, dari sejak 1996. Cuman kita rebranding ulang di tahun 2016. Jadi kita rebranding, kita bikin jadi berbadan hukum PT dengan standar yang lebih jelas di 2016 sampai sekarang. Kurang lebih gitu. Oke, thank you Kak, ngobrol-ngobrol kecilnya. Boleh langsung nih, aku serahin aja waktunya ke Kak Yudea untuk bisa sharing-sharing bareng teman-teman semua. Untuk waktu dan tempat, silakan. Oke, mungkin background-nya dulu kali ya. Jadi PT Yodea Chandra Makmur sendiri, kita ini ambilnya dari Yodea ini dari nama saya dan nama kakak saya kebetulan. Nama kakak saya kan Yosua dan sayanya Yudea, jadi pakai Yosua dan Yudea gitu. Oke, hari ini kita bicara yang bertahan dalam pandemi ya. Kebetulan kan aku bisnisnya udah ongoing, udah cukup lah, belum lama-lama banget, cuman ya udah cukup lama lah ya, 4 tahun kita berjalan gitu. Oke, boleh slide berikutnya ya. Nah, jadi profil perusahaan kita tuh sebelumnya itu Sukses Jaya Supply namanya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri suku cadang dan pompa air. Perusahaan ini didirikan di tahun 1996. Jadi kebetulan orang tua yang rintis dari 96, dan logonya ini tadinya masih berbentuk lebih jelek lagi. Ada kayak lingkarannya, pokoknya nggak sebagus yang sekarang lah. Jadi kita rebranding di 2016 waktu itu. PT Yodea Chandra Makmur berdiri dan kita lakukan rebranding. Jadi PT Yodea ini sendiri juga bergeraknya ke B2B dan B2C yang kita lakukan. Jadi business to business dan business to customer. Cuman untuk skala yang lebih besarnya lagi, kita fokusnya di business to business. Jadi dari ibaratnya kita pemegang brand tunggalnya, kita berikan ke masing-masing agen. Jadi kita punya distributor di berbagai kota lagi, kayak salah satunya ada di Bandung, di Lampung, di Makassar, dan sekitar Pulau Jawa lah. Dan kita lagi berusaha untuk ekspansi ke daerah Bali, ke daerah timur, gitu. Oke, slide berikutnya boleh. Nah, yang kita lakukan di sini untuk bertahan dalam pandemi, salah satunya kita udah buka di Tokopedia di beberapa 5 sektor. Di online kita udah buka di 5 marketplace, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan Lazada. Dan ini salah satunya di Tokopedia. Inilah salah satu contoh produk yang kita jual gitu ya. Salah satunya pompa satelit. Jadi pompa satelit ini sendiri adalah pompa yang berbeda dengan pompa rumah tangga gitu sebelumnya. Kalau kalian tahu tuh pompa rumah tangga itu namanya jet pump. Nah, sedangkan jet pump itu tarikan pompanya itu cuma bisa sampai 12 meter. Jadi pompa-pompa sumur itu rata-rata tarikan airnya itu kedalamannya hanya bisa 12 meter.
Nah, sedangkan pompa-pompa yang kita fokuskan ini adalah pompa yang untuk industri, untuk yang skalanya lebih besar, untuk kedalamannya juga lebih dalam. Jadi kita jual ada yang dari 25 meter sampai 200 meter pun kita ada. Jadi kalau kalian tahu, untuk pembangunan hotel atau pembangunan irigasi air, atau daerah-daerah yang punya kekeringan, nah pompa-pompa ini biasanya sering digunakan karena selain biayanya lebih murah, lebih simpel, dan eh, tingkat untuk dia sedot airnya itu lebih dalam dan lebih besar tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Salah satunya itu. Oke, next berikutnya. Oke, nah ini kendala dalam pandemi yang kebetulan saya alami pribadi ya, yaitu adalah penurunan penjualan, cash flow perusahaan, karyawan, dan tentunya biaya hidup. Dan yang pandemi yang sangat kita rasakan adalah penurunan penjualan, teman-teman. Kalau mungkin dalam bisnis yang udah running, kalau kalian pernah dengar adalah someone's spending adalah someone's income. Jadi ketika kita mengeluarkan uang untuk belanja, itu adalah seseorang punya pendapatan. Berarti kan kalau dalam pandemi banyak orang-orang yang cut mereka punya pengeluaran agar mereka simpan uang mereka supaya mereka bisa bertahan hidup untuk kebutuhan yang lebih penting. Nah, jadi kalau ketika banyak beribu-ribu orang atau bahkan berjuta-juta orang berhenti mengeluarkan dia punya belanja, berarti kan ada seseorang yang punya kehilangan, mereka punya pendapatan. Nah, itu yang kebetulan dirasakan oleh kita. Penurunan penjualan itu kita turun sekitar 80%. Nah, tapi kita masih tertolongnya itu karena barang-barang yang kita jual ini kebetulan adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ya, karena kan teman-teman pasti butuh air ya di rumah, nggak mungkin dong rela nggak mandi atau rela nggak dapat air gitu. Jadi kebetulan kita beruntungnya kita jual di sektor yang cukup kebutuhan hidup, jadi masih adalah dikit enggaknya masih ada beberapa yang bisa jalan. Cuman kendalanya adalah ketika kita jual, karena kita fokusnya bisnis to bisnis, jadi banyak agen-agen atau toko-toko yang tidak mau stok lebih banyak gitu. Itu yang menjadi kendala kita, karena kita misalnya masuk dalam skala yang misalnya 2000, jadi kan kita harus lempar ke 100 untuk ke toko-toko ini atau ke agen-agen kita, ke distributor kita. Cuman karena pandemi ini mereka juga nggak mau punya stok yang banyak, jadi mereka kurangin stok mereka dengan order jadi lebih sedikit. Nah, karena penjualannya berkurang, maka cash flow perusahaan pun juga jadi berkurang. Jadi uang masuk dan uang keluarnya, perputarannya itu jadi melambat karena adanya pandemi ini. Karena orang jadi nggak berani ngestok, penjualan daya beli masyarakat jadi menurun, sehingga cash flow perusahaan kita pun jadi terganggu. Karena cash flow perusahaan kita terganggu, sehingga perusahaan dalamnya pun terganggu, yaitu karyawan-karyawan kita pun jadi ikut terganggu. Seperti mungkin kita harus setengah gaji, dan karyawan kita rolling masuknya, Senin masuk, Selasa nggak masuk, untuk mencegah virus juga. Dan mungkin THR kita harus bayar setengah atau kita mundur ke bulan Desember, seperti itu. Atau pengurangan pegawai juga kalau sampai harus terpaksa, tapi puji Tuhan kita belum sampai memotong PHK karyawan. Dan karena itu semua berdampak, dan kita pun jadi berdampak ke biaya hidup. Contoh yang tadinya bisa ada keinginan belanja apa, jadi kita kurangi, kita lebih menghemat segala macam, kurang lebih seperti itu yang kita hadapi di pandemi ini ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau nanya? Belum sih, Kak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang bertahan dalam pandemi dan solusi yang kita lakukan untuk menangani pandemi ini adalah kita siapin dana darurat. Jadi kebetulan di 2019 itu
kebetulan saya pribadi udah dapat info, atau mungkin teman-teman juga pernah dapat info di 2019 bahwa akan ada resesi di tahun 2020 atau 2021. Jadi saya udah kurang lebih dengar info tentang resesi-resesi itu. Jadi kita kurang lebih kita persiapkan dulu dana darurat. Darurat itu yang sehat itu, dana darurat itu menurut saya ya, itu 8 sampai 10 kali pengeluaran per bulan. Jadi misalnya pengeluaran per bulannya misalnya 10 juta, berarti kurang lebih kalian harus punya dana darurat 80 juta sampai 100 juta untuk bisa nanganin beberapa bulan ke depan. Itu yang kita lakukan kebetulan ya. Dan kita harus juga cari penghasilan lain seperti yang kita buka di online, kita buka di sektor-sektor online, jadi kita bisa buka di offline dan online. Jadi sekalipun offline yang terdampak, online masih bisa menopang offline ini. Karena kan juga kebetulan karena pandemi jadi online jadi lebih rame daripada biasanya. Itu yang strategi yang kita lakukan. Dan strategi yang kita lakukan lagi adalah kurangi pengeluaran. Seperti hal-hal yang kurang penting, kita kurangi untuk seperti belanja barang, misalnya kita harus order barang lagi atau bagaimana kita kurangin stoknya. Jadi kita tetapin stok bawah dan stok atas. Jadi misalnya stok atas dan stok bawah itu misalnya di bawah 2 kita udah harus order, atau di atas 10 kita tidak boleh order. Nah itu kita kurangin skalanya, jadi untuk di bawah di atas 5 kita udah nggak perlu order lagi gitu. Itu yang salah satu strategi yang kita lakukan untuk menekan pengeluaran kita gitu. Oke, kurang lebih gitu sih kalau dari saya ya. Yang sejauh ini yang kita lakukan untuk bertahan dalam pandemi ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Saya boleh nanya nggak, Kak? Boleh, silakan. Namanya siapa ya? Kan jadi, nama saya Christopher. Nah, saya mau nanya, kan banyak nih dari orang, sekarang tuh lagi banyak orang bilang kayak tentang privilege gitu loh. Jadi, enaklah kalau misalnya orang tuh bisnisnya dari orang tua, atau enaklah dari orang kaya, jadi dimodalin. Nah, terus, menurut Kakak nanggepin orang-orang kayak gitu gimana ya? Solusinya apa juga? Oke, kalau dari saya sih nanggepinnya, ya saya sih nggak terlalu peduliin kata mereka ya, karena mereka tidak memberi saya makan. Saya cari sendiri untuk saya makan sekarang. Jadi saya nggak terlalu peduliin mereka, dan saya fokus apa yang saya sudah ada gitu. Jadi mungkin saya bisa sharing sedikit mindset yang sangat-sangat merubah hidup saya dan saya sangat suka gitu, yaitu adalah setengah kosong dan setengah isi. Sebenarnya sama gitu kan, itu hanya persepsi kita melihat aja. Tapi ketika saya fokus dengan setengah isi dalam hidup saya, jadi saya bisa maksimalin itu. Setengah isi dalam hidup saya, contohnya apa? Saya punya privilege lah, kata orang, bahwa kebetulan orang tua punya usaha. Nah, kalau saya ikutin ego saya sendiri, saya mau bukalah yang lain, atau saya mau carilah yang lain, mungkin bisa aja. Tapi kan itu tidak menjamin. Jadi jangan karena ego saya untuk mendengarkan kata orang lain, saya harus mengorbankan apa yang sudah saya punya. Jadi saya lebih prefer untuk saya fokus apa yang udah dikasih gitu, apa yang udah ada di depan mata saya nih. Udah di depan mata saya yang saya bisa kembangin, yang saya bisa rebranding, ya udah saya lakukan. Dibanding saya harus cari yang lain, dibanding saya harus cari sesuatu yang jauh lebih sulit kalau menurut saya pribadi. Dan sekalipun privilege pun, kalau kamu nggak punya kemampuan, kamu nggak punya kapabilitas yang cukup untuk melakukan rebranding atau lakukan gebrakan dalam privilege yang udah kamu diberikan, ya itu ujungnya sia-sia sih kalau menurut saya. Kan segala sesuatu dari kamu lagi, sekalipun privilege-nya ada gitu. Kurang lebih gitu ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, boleh banget drop questions kalian di kolom chat, atau boleh langsung open mic juga nih, kayak tadi Christopher. Karena untuk satu penanya yang paling menarik, kita punya hadiah nih buat kalian. Jadi, buat teman-teman semua yang mau nanya, boleh langsung aja. Nih, aku lihat-lihat Victory Dodi nih udah kayak penasaran gitu nih, mau nanya nih kayaknya nih.
Victoria Dodi mau nanya mungkin? Ya, halo. Terima kasih. Sebenarnya tanya, cuma masih memikirkan pertanyaannya itu seperti apa. Oh ya, Kak. Ini nih. Mau bertanya kayak gini nih, Kak. Seperti tadi yang Kristo juga kan tidak contohnya macam Kak kan punya orang tua udah punya usaha kan, Kak. Nah, terus tidak semua orang juga yang orang tuanya pengusaha. Ada beberapa kan yang dia nggak malas lah lanjutin usaha dari orang tua. Nah, terus apa yang membuat Kak tuh sepertinya apa ya? Saya lebih memilih ini bisa dikembangkan segala macam. Maksudnya apa yang memotivasi Kakak untuk sepertinya perusahaan dari keluarga ini saya bisa kembangkan untuk saya sendiri gitu ke depannya. Kan ada beberapa orang yang kayak bagus usaha dari orang tuanya tapi dia nggak punya motivasi gitu untuk mengembangkan. Itu loh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya mau? Karena saya mikirnya waktu itu ketika orang tua saya rintis sampai hari ini, itu aja sudah bisa kasih saya hidup sampai sekarang gitu. Ibaratnya dua otak aja udah bisa bikin saya sampai hari ini. Gimana kalau ditambahin otak saya dan otak kakak saya lagi? Harusnya bisa lebih grow lagi dong. Saya mikirnya seperti itu. Nah, kebetulan yang saya lakukan waktu itu yang saya pakai otak saya untuk bisa rebranding adalah salah satunya saya buka di online. Dan kebetulan online kita cukup percepatannya cukup cepat karena kan namanya orang tua kan pasti lebih kolot gitu ya, atau lebih pemikirannya lebih dulu. Jadi kita pindahin ke online, itu yang kita lakukan. Nah, kalau saya dan kenapa saya memilih ini karena saya juga melihat kesalahan-kesalahan yang orang tua saya lakukan dalam usaha ini. Yang saya mikir, oh ini kayaknya bisa dibenerin nih. Ini kayaknya bisa dibenerin kayak gini kemarin, maka saya coba gitu. Dan kalau tanya kenapa saya mau atau orang lain nggak mau, saya juga bingung sih jawabannya apa ya. Cuman kan itu karena itu dari dirinya sendiri lagi gitu. Mau atau enggak, itu kan balik lagi ke diri mereka. Tapi ya namanya masih muda, jangan sampai salah pilih sih. Kalau dari saya ya. Gitu. Siap, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Victoria Dodi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya. Peserta juga boleh banget nih nanya. Ada yang mungkin penasaran tentang bisnisnya Kak Yudea ini? Boleh banget nih langsung di drop questions-nya di kolom chat, karena untuk satu penanya yang menarik akan mendapatkan hadiah juga nih. Saya boleh nanya lagi nggak? Oh iya boleh, wow, kamu penasaran sekali ya dengan bisnis Dea ini ya, ternyata penasaran sama ini. Gak apa-apa, bagus. Boleh, Christopher, silakan. Kan tadi saya lihat online shop itu kan sampai 200.000 tuh produk terjual. Itu tips suksesnya gimana sih Kak, ngembangin produknya di Tokped? Soalnya saya juga pernah kan buka bisnis di online shop itu nggak berhasil. Jadi untuk kurang lebih bus penjualan gitu ya. Halo? Iya benar Kak. Iya, oke. Yang saya lakukan itu pertama maksimalin di iklan ya. Karena kan Tokopedia itu udah punya sistem top ads gitu ya, top ads, promo toko, voucher toko. Nah, kalau saya itu maksimalin di situ, di iklannya itu. Jadi saya bocorin sedikit, kamu jangan terlalu banyak pakai kata kunci gitu. Jadi saran saya itu yang saya gunakan, misalnya kamu mau pakai 5 kata kunci, pakai 3 yang meluas, 2 yang spesifik. Nah, jadi kamu masuk ke fase testing dulu, kamu lihat di sana di kata kunci yang kamu pakai 5 kata kunci itu, presentasi kliknya berapa. Kan dia ada tulisannya itu ada yang per kliknya 2%, 0,8%. Nah, yang bagus itu kliknya itu di atas 2%. Berarti persentase orang yang datang ke toko kamu dan beli, jadi misalnya 100 yang datang, jadi kurang lebih bisa sampai 30 atau 40 yang beli. Nah, maksimalnya di situ. Dan yang kedua, dari segi produk adalah
kamu harus punya diversifikasi produk yang lebih banyak. Jadi misalnya kamu punya produk, kayak saya contohnya produknya pompa dan spare part. Fast moving itu adalah jadi pastiin kamu punya produk yang fast moving, yang setiap hari bisa keluar. Jadi ketika kamu ada beberapa produk yang bisa keluar setiap hari, itu akan menopang produk kamu yang lain supaya produknya itu dilihat lagi dan bisa dibeli lagi. Atau istilahnya kayak retargeting, kurang lebih gitu. Itu sih yang aku lakuin ya di online. Gimana, Christopher? Ngerti. Christopher, kalau mau nanya lagi nggak apa-apa loh, beneran. Bentar, lagi mikir lagi. Oke, siap. Mikir dulu ya. Oke. Kita move on dulu nih ke teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman peserta, ada yang mau bertanya, atau ada yang mungkin penasaran nih sama bisnisnya Kak Yudea. Boleh banget langsung drop questions-nya di kolom chat nih, karena kita punya hadiah untuk satu penanya menarik. Boleh. Langsung drop aja teman-teman yang mau nanya. Christopher ini hilang ya, dia lagi menyusun pertanyaan sepertinya. Nggak apa-apa, Christopher. Nggak apa-apa. Kita tungguin kok. Oke. Halo Kak, boleh nanya nggak? Halo. Ya, boleh. Oke. Sebenarnya lebih mau nanya kayak gini sih Kak. Beberapa orang kan biasanya udah kayak kepikiran gitu mau bikin bisnis apa, konsep segala macam udah dibikin. Cuman mereka biasanya stuck di masalah keuangan atau kayak modal gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih caranya biar kita tuh mulai, jadi kayak ancang-ancang apa yang bisa kita pikirin biar kayak kalau misalkan mau ngomongin soal modal atau biaya gitu bisa ditutup lah istilahnya gitu. Nanggap nggak? Sorry, gimana tadi? Ulangin pertanyaan. Lebih ke gini sih Kak. Jadi kan ya banyak orang tuh pengen bikin bisnis, udah ngomongin soal konsepnya segala macam apa yang mau dijual, tapi mereka stuck di bagian keuangan kayak modal segala macam. Nah, menurut Kakak tuh gimana sih cara nanggulangin itunya? Oke. Itu sih. Nanggulangin modal ya? Iya, Kak. Oke. Kalau dari saya pribadi, waktu itu saya kerja sama orang sih waktu itu untuk kumpulin modal ya. Saya udah sempat kerja sama orang, terus kan kebetulan saya juga kuliah di China ya waktu itu, merantau. Jadi yang saya lakukan di sana ya saya cari peluang di sana. Saya kerja sama orang, saya pernah jadi kerja pabrik, pernah jadi potongin rambut orang. Ya intinya untuk kumpulin modal sih, kalau saya pribadi yang saya lakukan adalah saya kerja dulu gitu. Saya kerja dan saya belajar tentang investasi juga dikit enggaknya. Terus cari teman yang bagus-bagus gitu ya, teman yang berproduktif, teman yang boleh saling menolong dan support satu sama lain, karena teman itu penting banget dalam dunia bisnis kalau dari saya pribadi. Tapi balik lagi ke temennya ini yang bagus gitu. Dan kalau kamu mau punya teman yang bagus, pastiin diri kamu juga punya value gitu. Entah value itu uang, skill, atau karakter. Pastiin ketika kita mau berpartner sama orang atau punya teman yang bagus, pastiin ada value yang kamu kasih ke orang itu, dan orang itu juga punya value yang bisa kasih ke kamu. Karena jarang ada orang yang pengen kasih value itu secara gratis. Kayak ibaratnya ya, kamu siapa gitu, kamu bukan siapa-siapa, kenapa saya harus ajarin kamu, kenapa saya harus kasih kamu uang gitu. Jadi pastiin diri kamu punya value,
yang bisa kamu kasih ke dia, dan dia pun punya value yang bisa kasih ke kamu. Itu salah satu yang menolong saya juga sih. Saya punya beberapa partner juga, teman yang bisa menolong usaha saya di sini. Salah satunya usaha modal, kita ada bagi hasil gitu, kita bikin PT lain untuk menopang PT Yoda ini, kurang lebih gitu sih. Ya paling penting sih, pertama kalau saya kerja, cari teman, udah sih itu aja. Punya karakter yang bagus dan punya value yang bagus. Oh, oke. Makasih Kak. Berarti intinya ya soal masalah modal itu bukan sesuatu yang bisa ngeberhentiin bisnis gitu ya Kak, maksudnya. Kayak masih banyak cara buat kita dapetin modal. Salah satunya juga tadi soal koneksi gitu ya. Iya, masih banyak cara sih. Satunya ya kata-kata paling buruknya deh, misalnya kita introvert misalnya, nggak bisa bergaul. Ya udah kita kerja sama orang. Banyak cara kita kerja, atau mungkin bisa dropship, kamu ambil keuntungan dari selisih harga. Terus bisa juga cari teman yang misalnya temannya bagus gitu, punya usaha, kamu kan bisa bilang kayak, gue boleh nggak kerja di tempat lu, gue boleh belajar nggak di tempat lu, kamu value ke dia, dan dia pasti kan juga, oh iya boleh deh, sambil cari pengalaman segala macam. Yang penting diri kamu punya value yang bisa menguntungkan dia dan bisa menguntungin kamu. Gitu sih kalau dari aku ya. Oke, makasih Kak, udah jelas kok. Ya, terima kasih. Oke, thank you Yustian. Ada yang nanya nih Kak di kolom chat dari dari Christopher ternyata. Kenapa kamu tidak on mic? Ya nggak apa, aku bacain aja ya Christopher. Katanya saran buku Kak yang udah pernah Kakak baca buat bisnis ini. Hehehe. Saran nih Kak, buku apa sih yang mungkin pernah Kakak baca atau jadi kayak mungkin karena buku ini Kakak jadi termotivasi nih buat jalanin bisnis ini. Ada nggak Kak? Oh ya, kalau dari saya sih, saya ada baca satu buku judul The Magic of Thinking Big. Kalau pernah dengar ya, itu punya bagus banget tentang cara kita berpikir besar. Karena kalau kita ingin jadi orang yang besar lah istilahnya, kita harus punya jiwa yang besar, pikir secara besar, gitu. Itu bagus sih buku. Kalau waktu itu saya bacanya The Magic of Thinking Big. Nah, ini Christopher sudah on cam. Mungkin gimana menurut kamu? Oke Kak, ntar saya baca. Saya mau juga. Oke, siap. Terima kasih, Christopher. Nah, ada yang nanya lagi nih. Kevin Kurniawan di chat. Rada panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Saya bantu baca, nggak apa-apa. Nah, katanya, tadi kalau aku nggak salah dengar, kan Kak Yudea udah taruh produknya di segala tempat e-commerce. Terus, apa sih, Kak, yang Kakak mau lakuin selanjutnya untuk meningkatkan penjualan dari Waterpom Dea ini? Soalnya, sebuah brand kan butuh untuk terus di-keep up the branding, dan kalau hanya ditaruh di e-commerce, lama-lama akan turun penjualannya. Nah, apa sih langkah selanjutnya untuk bikin brand Kakak tetap meningkat dalam penjualan? Gitu, Kak. Oke. Ya, benar ya, saya udah taruh di berbagai marketplace brand dia ini. Dan yang aku mau lakuin ya, tujuannya kita mau jadi market leader di Indonesia gitu. Jadi orang ibaratnya ingat Pompa ya ingat Dea, kurang lebih kayak gitu ya. Tujuannya kita kan berpikir besar gitu kan. Nah, kalau sebuah brand taruh di e-commerce mungkin memang akan turun gitu kan. Cuman ya kita untuk tetap bikin penjualan itu tetap meningkat, yang pasti kita berikan mutu dan kualitas dan pelayanan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi salah satunya yang di e-commerce yang aku sekarang lakuin adalah ketika orang beli produk aku, mereka bukan hanya sekedar membeli sebuah produk, tapi ada pengalaman yang mereka beli dari belanja di Dea ini gitu. Jadi ketika mereka belanja, wah pelayanannya cepat ya, begitu order bisa langsung kita kirim, kalau ada komplain bisa chat admin kita maksimalin untuk fast respon, terus kita ada kasih barang-barang yang lain lah, misalnya kita beli pompa gitu, misalnya kita ada kasih kaos, ada kasih masker, mumpung lagi pandemi. Jadi ada ketika mereka beli,
kita usahain mereka nggak beli hanya sebuah produk, tapi mereka beli pengalaman mereka membeli itu yang kita juga jual. Jadi ketika mereka bisa bilang, gue ada yang rusak nih, beli di sini aja, di sini pelayanannya bagus, dapat free ini lagi, terus bisa dapat voucher, dapat cashback atau segala macam. Nah itu yang sesuatu yang kita lakukan. Dan untuk tetap meningkatkan dalam jualannya, kita terus ekspansi ke berbagai daerah juga. Kayak kemarin aku juga sempat ke banyak luar kota, kita ke Bali, kita ke Palembang, untuk kita terus ekspansi terus. Dan yang pasti untuk menjaga itu semua gimana? Supaya orang ini tetap mau ngambil produk kita. Karena kan saingan banyak, harga yang lebih murah pun juga banyak. Tapi gimana orang tetap ngambil produk kita? Yang aku lakukan adalah kita maintain hubungan. Karena ketika hubungan kita sama orang-orang toko bagus, sama distributor bagus, kita bikin hubungan itu baik supaya dia pun ngambil barang kita pun juga puas. Oh, ngambil barang dia ada untungnya ya, jual lagi. Nggak cuma sekedar menjual gitu. Kalau kalian tahu, kalau brand-brand besar, misalnya kalian jadi distributor brand besar, seperti contohnya kalian ambil brand Shimizu atau lampu Philips contohnya, mereka itu pelit dalam kasih untung. Jadi untung kalian tuh udah ditaker, ibaratnya kayak gitu loh. Karena kan brand mereka udah besar. Kalau kamu nggak mau jual produk saya, orang lain masih banyak mau jual. Nah, gimana caranya untuk kita memberikan kesetiaan pelanggan? Nah, salah satunya adalah maintain hubungan, kita terus maintain, ada setiap 1 bulan sekali kita datang ke tokonya, kita tanya apa yang dibutuhin, ada komplain nggak, ada masalah nggak, terus ada hari raya kita kasih parcel, kita kasih hadiah, ada bazar, ada cashback, segala macam lah yang kita maksimalin, supaya mereka pun bisa merasa nyaman dengan berjualan Dea ini gitu. Punya Dea, oh bagus pelayanannya, produknya segala macam. Kurang lebih gitu sih. Oke. Terima kasih, Kak. Apakah sudah menjawab, Kevin? Udah ya? Ya. Tidak bergerak dan tidak bersuara, tapi sepertinya sudah menjawab ya, sudah sangat jelas. Kita langsung move on aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Natasha Josephine. Katanya, menurut kakak, kunci paling penting dalam mengembangkan suatu bisnis itu apa, Kak? Ya, kunci paling penting itu penjualan. Penjualan, karena kan penjualan itu seperti ujung tombak perusahaan ya. Karena kan kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Nah, jadi yang paling penting kita harus membesarkan penjualan, dan yang paling penting lagi adalah harus sabar. Karena nggak ada yang instan ya. Awal-awal saya bikin online aja itu, karyawan saya mau berhenti waktu itu. Pas kita mau beli, lagi bikin, sehari itu saya cuma keluar 3 kiriman satu hari. Terus habis packing 3 hari, salah satu karyawan saya bilang, Pak, saya izin berhenti aja deh karena gabut di sini. Sehari cuma 3. Saya bilang sabar dulu, kan kita baru mulai. Kalau kamu mau langsung rame ya gimana? Ya kan kita harus sabar. Kuncinya sih dalam mengembangkan suatu bisnis adalah harus sabar, harus tenang, nggak boleh kerasa kerusuk, karena harus dipikirin baik-baik dalam setiap keputusan yang diambil. Harus tenang, harus sabar, harus dipikirin, jangan langsung tek gitu. Itu sih kalau dari saya, yang saya alami pribadi. Oke. Kita langsung aja lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada lagi dari Angel, mau tanya, menurut kakak, di saat pandemi seperti ini, untuk memulai bisnis lebih menganjurkan untuk membeli franchise atau membuat brand sendiri, dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang ada, juga resiko ke depannya, gitu, Kak. Kira-kira kakak menyarankan nih kepada kita-kita nih, kalau misalnya mau bikin bisnis, lebih mending kita franchise atau buat brand sendiri nih, Kak? Oke, balik lagi ke produknya apa dulu ya. Kalau misalnya produknya yang udah banyak pesaingnya, atau yang produknya main di red ocean atau blue ocean gitu ya. Karena kan red ocean itu berarti yang saingannya udah ketat, yang blue ocean masih lebih sedikit lah saingannya. Yang pertama itu harus balik lagi ke produknya. Setelah produk, yaitu balik lagi ke modal kalian tuh ada berapa uang yang disiapkan untuk korbanin sebuah bisnis gitu. Karena membuat brand, apalagi membuat brand kan nggak murah. Kalau dari aku saran pribadi, mungkin kalau dalam keadaan sekarang, aku prefer ambil franchise dulu.
karena lebih minim resikonya kan. Karena franchise kamu berarti ambil brand yang udah dikenal. Seenggaknya biar itu ongoing dulu. Kalau dari aku pribadi mungkin aku ambil franchise. Karena kalau buat brand sendiri itu jujur sulit sekali, perjalanannya berat, butuh uang yang cukup banyak juga. Apalagi brandnya masih kecil gitu kan ibaratnya. Kalau dari aku, kalau keadaan sekarang, pasti aku mungkin lebih pilih franchise dulu. Yang penting ada cash flow dulu lah, yang penting ada uang masuk dulu gitu. Oke, thank you Kak. Kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Banyak juga ya. Terima kasih loh teman-teman. Ada sekitar 10.000 nih. Terima kasih loh. Oke, lanjut ya. Dari Gita Nanda, mau nanya kenapa milih rebranding? Kenapa nggak pilih buat bisnis baru? Karena banyak banget yang bilang kalau mulai dari awal itu lebih mudah daripada kita memperkenalkan bisnis yang rebranding. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Contohnya, disebut mereknya, nggak apa kali ya. Contohnya kayak Alex gitu. Gitu Kak. Kenapa nih? Kalau rebranding, kenapa aku pilih rebranding? Karena kebetulan di Dea ini kita udah ketemu pasarnya, gitu. Karena aku pilih rebranding karena pasarnya udah ada, tinggal dimodifikasi aja gitu. Pasarnya udah ada, kurang lebih sistemnya juga udah jelas, sistem perdagangannya itu udah cukup jelas. Cuman yang bikin pusing adalah sistem keuangannya, yaitu kita harus rapiin uang masuknya. Jadi kan kalau biasanya tuh kalau perusahaan konvensional atau perusahaan yang masih offline itu berantakannya tuh di keuangannya. Jadi uang yang masuk sama uang yang keluar nggak jelas arahnya kemana. Itu sih yang sulitnya di situ doang. Di situ sih salah satunya. Di situ dan diatur stok gitu. Karena ya sekali lagi kenapa aku pilih rebranding karena pasarnya sudah ada. Jadi menurut aku lebih mudah, tinggal di push aja dibanding aku harus cari pasar baru lagi gitu. Kalau aku sih gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Natasha Josephine lagi nih. Promotion tools yang Kakak pakai apa aja Kak, kalau boleh tahu? Oke, waktu itu aku sempat pakai Facebook Ads. Facebook Ads aku sempat pakai, tapi Facebook Ads itu setelah aku pelajari cukup kompleks dan butuh modal yang cukup besar saat itu. Apalagi sekarang kalau kalian tahu Facebook Ads itu kenain pajak juga 10% kayak Netflix, jadi makin besar lagi untuk kita keluarinnya. Dan mungkin catatan dari aku, Facebook Ads itu bukan tempat untuk kalian closing. Jadi kalau kalian mikir Facebook Ads untuk tempat untuk kita dapat uang, menurut aku itu agak miss. Karena berdasarkan pengalaman aku yang aku udah jalanin waktu itu kurang lebih 4 bulan, Facebook Ads itu lebih naikin ke brand awareness. Jadi orang-orang ini tahu bahwa ada merek kalian exist gitu. Jadi Facebook Ads itu lebih menaikkan brand awareness dibanding untuk closing. Jadi kalau kalian mau dikenal sebuah brand, ya Facebook Ads gitu. Tapi untuk closing juga bisa, cuman bukan yang kayak Facebook Ads dengan closing itu bukan. Lebih ke mengenalkan produk, lebih mengenalkan bahwa ada suatu produk mereknya ini. Gitu. Oke, gitu sih. Kak. Dari banyaknya pertanyaan yang masuk, ada lagi nggak teman-teman yang masih mau nanya nih atau masih penasaran? Kak, kalau aku boleh nanya sedikit, sebenarnya lebih penasaran sih. Kan tadi kakak sempat mention nih, selama kakak menjalin bisnis Dea ini, pastinya ada turun naiknya dong. Nah, boleh diceritain dikit nggak keadaan kakak tuh pas turun tuh gimana, terus kayak cara kakak overcome keadaan itu gimana nih? Jadi buat teman-teman yang lagi bisnis nih, nggak takut gitu untuk mencoba berbisnis, Kak. Oke, kalau aku waktu itu down-nya ya, waktu itu sempat rugi banyak banget. Waktu itu pas lagi online awal-awal ya, sekitar 6 bulan yang awal. Kalau kalian tahu, Shopee sih terutama waktu itu ada promo yang 44, yang 55, yang free ongkir segala macam. Dan itu saya pas saat itu baru tahu bahwa itu dibebanin ke seller saat itu. Jadi potongannya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya kita jual di Shopee sebagai star seller atau
ya staff seller sih rata-rata itu potongannya cuma 1% atau 2% gitu, saya lupa pastinya. Nah, tapi saat itu pas ikut 44 itu tiba-tiba dipotongnya 4,5% saat itu. Nah itu kan ibaratnya motong margin banget. Nah jadi itu yang bikin rugi banyak saat itu. Jadi ngelihat orderan, rame banget nih orderannya. Tapi duit yang masuk nggak ada gitu ibaratnya karena kepotong 4% yang tadi. Terus itu salah satunya. Dan yang lainnya juga waktu itu kita pernah stok terlalu banyak, terlalu nafsu kita stoknya karena kita mikir, ini bakal laku, ini bakal ini. Jadi kita stoknya terlalu overload dan akhirnya bayar ke supplier lainnya itu agak kebingungan dan kita juga cari lagi. Itu sih kendala-kendala yang aku alamin dan saran dari aku supaya kalian yang jangan takut berbisnis adalah ya harus sabar sih karena bisnis pasti ada ruginya. Kalau kalian belum rugi belum bisa berkembang sih kalau dari aku ya, karena bisnis pasti ada ruginya ya. Kalau mau bisnis ya ada resikonya lah, kurang lebih gitu kali ya, dan harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak berdoa yang pasti ya, jangan pernah lupakan Tuhan. Terlepas agamanya apa. Wah, keren banget nih Kak Yudea Chandra nih, selain sharing tentang bisnis hari ini jadi motivator kita ya, teman-teman. Keren nih, keren. Kak, ini pertanyaan terakhir nih mungkin. Dari, bentar, hilang nih. Bentar ya. Oh, ini dia, Wirancayana. Dari Wirancayana, cara di research market gimana Kak katanya? Research market ya. Oke, kalau research market ya kalau di dunia offline ya kita datengin sih ke toko-toko gitu, ke ibaratnya yang kalau kalian tahu LTC Glodok yang tempat jual teknik itu kita datengin, kita lihat saingan. Jadi sebelum kita masuk ke toko tersebut kita lihat dulu nih mana barang yang paling taruh di depan. Terus ketika ada customer datang, si penjual ini nawarin brand yang mana dulu ketika dia nawarin. Jadi misalnya kalian ke toko handphone gitu ya. Nah, ketika kalian bilang, "Mbak, saya mau handphone dong." Nah, mbaknya ini paling pertama kasih handphone merek apa dulu yang dia pertama kali kasih. Nah, itu kita perhatiin kenapa si mbaknya ini mau kasih brand itu dulu untuk pertama kali. Berarti kan dia mau brand itu untuk dijual cepat. Nah, itu kita harus cari tahu kenapa dia mau kasih yang brand itu dulu dari awal gitu. Apakah mereka dapat untung dari brand itu besar, apakah memang kualitasnya bagus, atau memang banyak dicari orang, kenapa bisa banyak dicari orang, apakah dia banyak promonya atau banyak paketnya, itu yang kita cari tahu. Nah, kalau dari itu yang dari pihak offline ya, terus kita juga cari dari saingan-saingan, dari isu-isu. Pastinya kalau datang namanya orang sales, pasti kan ada isu-isu kayak, barang ini nih kurang bagus nih, barang ini kurang ini. Nah, kita selidikin lagi, itu yang di dunia offline. Nah, kalau di dunia online, dari iklan yang tadi, di iklan yang Facebook Ads, di iklan yang Shopee Ads atau Top Ads, itu kita masuk ke fase testing. Jadi kamu untuk menentukan kata kunci yang bagus yang mana, kamu masukin dulu semua kata kuncinya. Nah, ketika udah masuk kata kunci semua, itu kan ada presentasinya di sebelah kanan. Presentasi manakah yang paling besar dan menuju closing. Nah, ketika kalian udah menentukan fase mana yang udah paling besar, kalian tinggal urutin dari satu-satu. Oh, coba pakai kata kunci yang ini, pakai kata kunci yang ini, pakai kata kunci yang ini. Kayak gitu. Itu secara aku research market. Tapi ya kalau kayak gitu, fase testing itu memang butuh uang yang agak lebih besar. Kayak gitu sih. Kak, kalau mau nambahin dikit nih dari pertanyaan tadi. Kalau tadi kan kayaknya research market secara offline kan, Kak? Kalau misalnya di tengah pandemi gini, ada tips and trick nggak, Kak? Gimana cara bisa tetap research market, tapi nggak ribet gitu? Ya, kalau dari pandemi gini sih paling online sih satu-satunya ya. Karena kan semua sekarang beralih ke online. Ya, kita maksimalin skill kita di Facebook Ads, di Instagram Ads mungkin, atau di Shopee, di itu. Kayak gitu sih kalau lagi pandemi sekarang ya.
Oke. Kak Yudia, thank you banget udah jawab-jawabin pertanyaan dari kita semua nih. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh sabar. Wiracayana masih penasaran? Oke, nggak apa-apa. Satu lagi sebelum closing nih ya. Satu lagi untuk Wiracayana. Katanya dia nanya, berapa tuh Kak budget testingnya? Oke, saat itu budget testing aku di Facebook Ads waktu itu sekitar bulan pertama ya, sekitar 15 juta saat itu. Saat itu ya. Karena fase testing lumayan makan duit lah, karena ibaratnya Facebook Ads itu kamu tuh mencari kolam gitu. Mencari kolam mana yang sesuai dengan produk kamu, sesuai dengan customer yang kamu mau. Nah, itu kan kita untuk menemukan kolam itu, ya kita harus cobain satu-satu. Nah, cobain satu-satu itu yang makan duitnya cukup banyak. Tapi ketika kamu sudah menemukan salah satu kolamnya itu, kamu bisa lebih kecilin lagi lah budgetnya. Kurang lebih gitu sih. Oke, Kak. Nah, thank you banget teman-teman yang udah nanya nih. Sekarang waktunya untuk kita pilih nih, Kak. Satu aja. Menurut Kakak, pertanyaan apa yang membekas banget nih di kepala? Yang kayak, wah menarik banget nih, kayak pertanyaannya masih melekat sampai sekarang gitu. Dari siapa nih, Kak? Kalau boleh tahu. Oke, sebentar ya, coba saya lihat dulu nih. Ayo teman-teman di on cam, siapa tahu nanti bisa menjadi daya tarik ya kan. Christopher mana nih, Christopher? Ya, Kevin Kurniawan sudah menunjuk-nunjuk dirinya. Tentu bukan kamu, karena kamu panitia. Mungkin yang lain. Panitia nggak boleh ditunjuk ya? Kayaknya sebaiknya peserta nih, Kak. Oh, sebagai peserta ya, oke. Mungkin pertanyaannya Natasha ini kali ya. Yang menurut kakak kunci paling penting dalam mengembangkan suatu bisnis? Oke, Natasha Josephine ya, Kak? Ya. Oke, Kongres Natasha, nanti dari pihak panitia akan segera menghubungi Natasha untuk memberikan hadiah yang menarik deh pokoknya ya. Terima kasih banget Kak Yudia Chandra hari ini sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita nih. Nah, terakhir nih Kak, terakhir banget sebelum kita move ke pembicara selanjutnya, boleh dong dipromosiin dikit nih. Kira-kira kalau misalnya kita mau beli water pump Dea nih pastinya kemana? Misalnya Instagramnya, nama Instagramnya, atau Tokopedia dan Shopee-nya, boleh banget. Silakan Kak. Ya kalau misalnya mau beli, boleh di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, atau Lazada, itu nama tokonya Kasa Teknik Supply ya. Kita nggak cuma jual pompa doang, ada juga lampu, kita juga distributor lampu Philips, kalau kalian tahu, LED, Essential, LED Wi-Fi warna yang bisa pakai HP ganti-ganti warna, atau LED strip. Pokoknya yang berhubungan dengan lampu, kita juga ada. Gitu. Bisa lihat di Kasa Teknik Supply ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau beli pompa water pump Dea atau lampu Philips atau yang lainnya, boleh langsung ke Kasa Teknik Supply. Betul ya, Kak? Di Tokopedia dan Shopee sama ya namanya? Sama, Kasa Teknik Supply. Oke, siap. Oke, Kak Yudia Chandra, sekali lagi kami dari Panitia Pancar mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Panitia. Sudah sharing-sharing. Oke, terima kasih, Kak. Oke, nah teman-teman masih semangat nggak nih? Aduh basic banget ya pertanyaan gua, tapi aduh siapa nih? Oh ya, oke. Mau cek dulu nih, apakah teman-teman masih di sini atau enggak? Boleh langsung komen di komen ya kalau teman-teman masih di sini. Kalau itu yang di sarungan bukan? Iya. Nggak ada Yoso.
Oke, masih Kak, masih. Oke, mantap. Banyak ya yang masih di sini ya berarti. Oke, oke, sebentar ada bocor suaranya. Oke, kita lanjut aja ke pembicara selanjutnya nih. Jadi kalau tadi ada Kak Yudea dengan bisnis water pump-nya, selanjutnya ada Kak Yohanes. Kak Yohanes ini adalah bisnis makanan nih. Kita udah nggak sabar banget, kita langsung aja sambut Kak Yohanes sebagai owner dari Sandwich Attack. Hai Kak. Halo, selamat sore. Sore Kak. Oke, mungkin bisa dipanggil Yoso aja kali ya. Oh, Yosho aja. Yosho atau Yoso atau apa? Ilangin hanya aja. Oh, ilangin hanya. Jadi Yoso aja. Oke, siap. Halo Kak Yoso, mantap nih. Udah gak sabar nih semuanya. Oke. Kak Yoso, boleh nih cerita sedikit Sandwich Attack tuh apa sih dan mungkin berdirinya udah sejak kapan? Oke, jadi sebenarnya kalau Sandwich Attack itu sendiri memang berdiri itu dari tahun 2015. Jadi sebelumnya itu kita memang belum ada tempat gitu. Sandwich Attack itu memang sebenarnya adalah sebuah brand yang menjual makanan, tapi akhirnya sekarang juga merambah ke beberapa bidang lain juga gitu. Tapi masih dalam satu lini yang sama gitu. Contohnya kita juga beberapa kali ngadain event, terus juga menjadi creative hub, dan juga masih banyak kegiatan yang kita lakukan juga di sini gitu. Oke, untuk tempatnya sendiri Sandwich Attack udah ada di mana aja nih Kak? Kita untuk di Tangerang ada 2. Jadi untuk yang pusatnya kita ada di Jalan Taman Hiburan, itu ada di belakang Gor Tangerang, dekat Pasar Lama. Kalau misalnya yang tahu, itu Pasar Lama pasti banyak yang tahu. Dan juga satu lagi ada di Banjarwijaya, gitu. Oke Kak, nah boleh nih, karena teman-teman kita udah pada nggak sabar untuk dengerin Kak Yoso untuk sharing, boleh Kak waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Yoso sharing nih. Oke, mungkin saya bisa share screen aja kali ya? Boleh Kak, boleh. Oke. Oke, udah kelihatan? Udah Kak, aman. Udah ya, oke. Yeah. Oke, ini kita ada logo aja sih sebenarnya. Ini adalah logo Sandwich Attack. Jadi logo ini melambangkan sebenarnya dari bentuknya si sandwich sendiri gitu. Bentuk ini sendiri memang kan kita adalah roti itu warnanya coklat, terus juga dengan sayuran dan juga dagingnya. Sebenarnya nggak banyak filosofi dari situ, cuma langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi di sini sebenarnya untuk Sandwich Attack sendiri, itu foundernya ada 3 orang. Di sini ada gue sendiri, Yohanes Radita, terus juga ada Satria Kinayungan, dan satu lagi ada namanya Mas Aulia Ahmad. Kita itu starting point-nya di tahun 2015. Awalnya itu kita masih di street food. Jadi kita jualan cuman di pinggir jalan, di pelataran parkir gitu. Dan kita itu mulai itu biasanya dari pagi sampai sore gitu. Itu berjalan sekitar 7-8 bulan. Sampai akhirnya kita melakukan expansion, yaitu kita membuat sebuah restoran. Jadi sebuah restoran dan kafe yang kita buka itu dari malam. Jadi dari sore ke malam. Nah, sebenarnya fokusnya Sandwich Attack ini sendiri memang menjadi sebuah tempat nongkrong, bukan benar-benar jajan makanan atau jual makanan, terus juga jual minuman gitu. Cuma kita membuat sebuah tempat nongkrong yang akhirnya kita bermetamorfosis menjadi sebuah creative hub dan juga sebuah tempat kalau misalnya kalian mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ada kita musical event, terus juga kita ada pembacaan puisi, terus juga ada garage sales, ada creative classes, dan juga akhirnya terakhir kita membuka sebuah
cabang itu di Banjarwijaya, itu namanya Food Yard. Mungkin kalau ada beberapa kalian tahu, itu Food Yard namanya. Lalu terus kita lanjut lagi. Oke. Sorry, ini agak kurang kelihatan, ketutup nih. Jadi sebenarnya kadang-kadang juga ada satu pertanyaan yang sering banget muncul ke gue. Utamanya adalah karena gue memulai Sandwich Attack sendiri sama teman-teman gue itu bermula dengan modal yang kecil banget gitu. Mungkin kalian punya pandangan bahwa Sandwich Attack itu sudah seperti sekarang karena punya modal yang cukup besar gitu. Sebenarnya kita sendiri memulai Sandwich Attack itu kira-kira waktu dulu pertama kali modalnya sekitar 10 juta. Untuk memulai sebuah bisnis itu, apalagi gue berpartner gitu, bertiga, itu adalah nominal yang menurut gue tidak terlalu besar gitu. Kalau misalnya kita punya goals, kita punya sebuah mimpi, dan juga punya target, gue harus sampai ke titik yang ini nih nanti gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah modal, sebenarnya modal yang paling penting adalah dari mental lo sendiri gitu. Dan juga modal yang paling penting adalah strategik dan juga plan untuk bisnis lo gitu. Jadi ada beberapa yang akhirnya menjadi sebuah hal yang menurut gue penting, yaitu adalah pada saat kita mau memulai sebuah bisnis, kita itu sebenarnya harus memulai dengan adanya strategic and plan gitu. Apa itu strategic and plan? Yang menurut gue adalah lo harus mengerti sebenarnya bisnis yang akan lo jalani itu punya kelebihan apa aja nih gitu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu yang namanya SWOT. SWOT, jadi lo harus benar-benar memahami produk lo sendiri gitu. Kelebihannya, terus kelemahannya, terus di mana kesempatannya. Lalu juga sampai akhirnya lo bisa membaca siapa aja yang menjadi kompetitor lo nanti gitu. Dan juga kita juga harus pertama kali kita ngeset sebenarnya Sandwich Attack ini kita mau bawa kemana, dan juga mau dibikin seperti apa secara pandangan orang-orang lain yang menjadi target kita nanti gitu. Yang pertama kali adalah gue pengen orang-orang tuh tahu sebenarnya Sandwich sendiri ini mereka tuh ngapain sih gitu. Gimana caranya orang-orang atau calon customer gue tahu sebenarnya kegiatan-kegiatan Sandwich Attack sendiri itu ngapain aja sih gitu. Yang kedua adalah gue pengen sampai akhirnya orang-orang itu tahu bahwa siapa itu sebenarnya Sandwich Attack gitu. Dan juga kenapa akhirnya gue melakukan kegiatan usaha dalam Sandwich Attack. Karena kalau misalnya bisa kita bilang, kenapa lo kan jual makanan gitu, tapi kok akhirnya lo mengadakan event, terus juga berkolaborasi seperti berkomunitas gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya menjadi seorang Tangerang ya, kalau pertama kali kita pengennya tuh menggrab atau pengennya benar-benar bekerja sama dengan local heroes-nya Tangerang. Karena waktu di tahun 2014-2015 Tangerang itu kayak tidak punya tempat mau berkegiatan, terus juga tidak ada tempat untuk melakukan aktivitas gitu. Seperti benar-benar hampir mati gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya orang Tangerang zaman dulu itu di tahun-tahun 2014-2015, rata-rata malah perginya arahnya itu ke Jakarta gitu. Jakarta Selatan, terus Jakarta Barat. Jarang ada yang memang stay di Tangerang untuk melakukan kegiatan atau juga something to do lah gitu. Akhirnya kita melakukan kegiatan, akhirnya kita membuat Sandwich Attack itu dan mencoba untuk men-solve problemnya gitu. Akhirnya kita membuka Sandwich Attack, kita juga open banget kalau misalnya lo mau berkegiatan, lo punya karya apapun, silahkan banget. Makanya kalian bisa lihat di dalam foto ini ada 4 foto. Dan yang sebenarnya foto kiri atas itu adalah foto pada saat gua habis selesai jualan waktu masih di pinggir jalan. Nah, gua melakukan foto dan juga kegiatan seperti ini sebenarnya gua pengen memberikan
brandingan sama teman-teman semua bahwa Sandwich Attack itu fun gitu. Dan juga gue pengennya orang-orang melihat bahwa Sandwich Attack itu sendiri bukan sebuah brand, tapi gue pengen gue adalah teman-teman lo gitu. Inilah kegiatan gue yang sebenarnya normally sebenarnya lo lakukan juga. Terus yang sebelah kanan itu adalah salah satu kegiatan kita. Waktu itu ada Endah Hendresa, karena dia juga kebetulan memang menjadi teman kita juga, sama-sama Tangerang juga, tapi Tangerang Selatan. Dia mampir ke Sandwich udah beberapa kali juga. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu Endah Hendresa? Oh, belum boleh pada ngomong ya? Tahu ya. And then yang di sebelah kiri bawah itu ini juga salah satu kegiatan kita juga. Jadi kita juga melakukan kegiatan dan juga activation. Kita membuat sebuah event di Sandwich Attack namanya Ganggu Tetangga. Gitu. Ganggu Tetangga itu selalu ada di setiap 3 bulan sekali, dan juga dalam 1 tahun tuh kita lakukan 4 kali gitu. Dan kebetulan kita waktu itu sempat ada Serdendi, kalau misalnya kalian tahu juga. Dan sebelah kanan ini juga kita melakukan pameran lukisan yang kerjasama dengan beberapa komunitas di Tangerang. Jadi siapapun kalian yang punya submission untuk karya lukis, terus juga karya musik, terus juga kalian apapun karya kalian, misalnya kalian mau melakukan exhibition gitu, boleh silakan datang aja, nanti tinggal kita ngobrol aja kapan mau dibikinnya gitu. Jadi gue pengennya bahwa Sandwich Attack itu dikenal bukan hanya sebuah tempat, tapi juga tempat berkegiatan. Lo bisa ngapain aja gitu. And then habis itu, oke. Nah, goalsnya Sandwich Attack sendiri memang dari pertama kita itu adalah pengennya selalu terlihat keren gitu. Dan jadi keren itu harus. Kalau misalnya ada beberapa orang yang berpikiran, lo pertama kali jualan di pinggir jalan gitu, kayaknya nggak jadi hal yang keren gitu. Tapi bagaimana cara lo bisa membawakan itu, bisa membuat brand itu menjadi lebih keren gitu. Itu adalah strategic of branding lo juga gitu. Kita membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sosial media. Gue pengen memperlihatkan bahwa Sandwich Attack sendiri meskipun di pinggir jalan, tapi gue fun gitu. Gue tidak pernah memperlihatkan bahwa Sandwich Attack itu terpuruk bla 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 gitu. Gue di pinggir jalan kena debu, terus juga akhirnya kepanasan jadi hitam gitu. Kita jangan pernah membuat sebuah hal yang negatif dalam brand kita sendiri gitu. Akhirnya malah lo nggak pede sama brand lo. Tapi gue rubah itu semua bahwa ya lo kalau misalnya mau keren datang ke Sandwich, gue jualan di pinggir jalan gitu. Bahkan sampai kita melakukan pengantaran delivery waktu zaman dulu, itu naik motor kita dokumentasiin gitu. Kita benar-benar jadi kayak vlogger. Kalau zaman dulu mungkin belum banyak vlogger. Mungkin kalau misalnya sekarang gue melakukan penerapan itu udah jadi vlogger juga kali gitu. And then sebenarnya kita juga menjadi sebuah brand yang community based gitu. Community based karena menurut gue pada saat lo sudah tergabung dalam sebuah komunitas, atau juga Sandwich Attack ini memang sebuah spot di mana semua komunitas berada di situ. Komunitas itu pasti selalu melakukan regenerasi gitu. Tapi kalau misalnya lo memang terlibat dalam satu komunitas, lo akan punya regenerasi lagi dan akhirnya jiwa dinamis lo juga akan keluar. Lo ngikutin trennya, lo ngikutin gimana cara mereka bergaya, dan sekarang kebutuhan dan keinginan anak-anak zaman sekarang yang mungkin nanti 20 tahun lagi itu seperti apa gitu. Itu lo akan terus ngikutin kalau misalnya memang lo berada dalam satu komunitas gitu. Dan juga kita melakukan activation, dan activation. Terus-terusan kita melakukan hal itu gitu. Dan then habis itu, nah yang tadi gue bilang activation. Jadi sebenarnya
kalau misalnya kita ngelihat sisi dari saat pandemi seperti ini gitu, banyak banget brand-brand yang akhirnya tumbang. Dan gue ngelihat bahwa activation itu memang harus kita lakukan dalam setiap kegiatan atau dalam semua keadaan, setiap keadaan apapun, brand activation itu harus tetap jalan gitu. Karena apa? Pada saat lo tidak melakukan brand activation, lo tidak akan dikenal lagi. Lo akhirnya tidak memaintain brand lo sendiri. Sebenarnya kalau yang namanya build a brand, menurut gue, itu adalah hal yang mudah gitu. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana lo bisa mempertahankan brand lo itu tetap di posisi yang baik gitu. Itu yang sulit sebenarnya. Karena akhirnya lo mungkin tahu yang namanya pohon makin tinggi itu terpaan anginnya kan makin kencang gitu. Gimana caranya lo bisa kuat tuh kena terpaan angin itu gitu. Jangan sampai akhirnya tumbang terus udah dilupain orang gitu. Gimana caranya lo punya tiang pancong yang kencang dan akhirnya itu bisa kita bilang salah satunya adalah dengan melakukan activation gitu. Mau goyang kayak apa, mau anginnya sekencang apa, lo tetap ditopang nih sama tiang pancangnya gitu. Nah, ada beberapa activation yang kita lakukan. Salah satunya adalah pasar duniawi. Jadi pasar duniawi ini adalah sebenarnya bazar Tangerang yang sebenarnya untuk lo yang nggak punya offline store atau lo yang biasanya jualan via online aja lewat Instagram, terus lewat Facebook, lewat marketplace gitu. Lo bisa ikutan dalam pasar duniawi gitu. Nanti akhirnya lo bisa bertatap muka sama orang-orang, sama calon customer lo, akhirnya lo bisa memberikan edukasi di situ gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang kita kembangkan untuk pasar duniawi. Biar lo tuh bisa memberikan edukasi masalah tentang brand lo sendiri ke orang-orang banyak yang ada di Sendosetek gitu. Nah, gue kasih sedikit video dari pasar duniawi ya. Sorry Kak, videonya belum muncul. Oke. Tadi kelihatan videonya? Belum. Oh, belum ya? Iya, cuman masih di activation nih, Kak. Oh, gitu. Oh, enggak Atau share Kakak ya? buka dulu videonya, terus nanti stop share, terus nanti di-share ulang gitu. Share screen ulang. Oh, gitu. Soalnya ini connected ke ke Instagramnya. Gitu. Ini link gitu. Jadi nggak masuk ya linknya ya? Iya, Kak. Dari tadi sih masih ini yang activation, Kak. Oh, baru activation aja. Oke. Iya. Mungkin kalau misalnya emang mau lihat itu ada di Instagram kita. Itu Instagram kita adalah @sendosetek_. Nanti videonya itu bisa dilihat di situ juga mungkin ya. Nah, bisa langsung lanjut aja ya? Boleh, Kak, boleh. Oke. Nah, kita juga ada satu lagi activation kita adalah ganggu tetangga. Dan ganggu tetangga ini sebenarnya adalah sebuah mini gigs gitu
yang memang sebenarnya kita peruntukkan untuk beberapa musisi-musisi yang memang untuk skena indie musik di Indonesia. Terus juga sebenarnya di sini intinya kita mau mempertemukan dua generasi. Jadi yang memang sudah nasional skalanya, dan juga kita memperkenalkan yang local heroes-nya. Jadi musisi-musisi yang masih lokal ketemu sama musisi yang sudah nasional gitu. Contohnya misalnya kita belum kesampaian untuk datengin Efek Rumah Kaca gitu. Itu masih menjadi salah satu target kita untuk datengin. Tapi nanti kita ketemuin lagi sama contohnya, mungkin kalian punya band atau apapun, kalian bisa juga submit ke kita kalau misalnya emang mau ikutan gitu. Nanti bisa kita pick up juga, karena kita kebetulan juga memang dibantu beberapa brand juga dari sponsor, dan kita membuat ini cukup lumayan megah gitu akhirnya sekarang. Nanti kalau misalnya mau lihat aktivasi ini juga kita ada Instagramnya, Instagram sendiri untuk Ganggu Tetangga. Itu bisa cek aja langsung di Ganggu Tetangga _ Ganggu Tetangga aja kalau Ganggu Tetangga. Nanti itu ada beberapa bisa dilihat. Lalu juga kita melakukan aktivasi untuk melakukan kolaborasi gitu. Kolaborasi di sini adalah salah 5-nya adalah ada Good School. Good School itu kalau misalnya kalian tahu itu adalah salah satu course dari Jakarta yang isinya adalah orang-orang dari Ruang Rupa gitu, kalau misalnya kalian tahu. Terus juga kita juga kerjasama sama SRM Band Management, itu kalau misalnya kalian tahu Sore, terus juga ada Rumah Sakit, jadi ada beberapa band indie. Terus juga ada Hey Folk, dan juga ada Record Store Day. Jadi kalau misalnya Record Store Day ini sendiri, ini adalah salah satu kegiatan atau event sedunia ya, dunia atau Indonesia. Sepertinya kalau skalanya setahu gue kayak masih Indonesia deh. Jadi di setiap tahun itu ada yang namanya Record Store Day, di mana semua pedagang musik, kayak misalnya pedagang untuk yang dagang CD, terus juga vinyl, terus juga ada jual Walkman apapun gitu. Itu di situ semuanya ada. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya memang lo salah satu penikmat musik, lo bisa ketemu beberapa CD-CD yang langka gitu. Jadi Sendostek sendiri bekerja sama dengan beberapa brand-brand ini juga. Nah, ini juga sebenarnya adalah sebuah kolaborasi kita barengan sama Rekfest. Rekfest itu adalah acara yang dibuat oleh Ruang Rupa dari IKJ, bukan IKJ ya, beberapa orang-orangnya itu dari IKJ semua. Dan waktu kemarin itu kebetulan kita didatangkan salah satu band dari Korea, itu namanya Seishumi, itu sebuah band indie juga gitu, saat melakukan tour sedunia gitu. Salah satunya Sendostek akhirnya ke bagian tempatnya gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi kita ngomongin masalah the day before pandemic gitu. Nah, sekarang gue ngobrolin tentang the day after pandemic-nya seperti apa. Jadi adalah salah satu sebuah hal yang lumayan ngagetin kita di tahun lalu ya. Jadi sudah ready event kita. Event kita tuh udah hampir ready, itu Ganggu Tetangga volume 9. Yang harusnya kita rencanakan itu di tanggal 15 Maret. Waktu itu ada informasi bahwa di tanggal 9 atau 10 ya, semua kegiatan harus ditiadakan gitu. Sama sekali ditiadakan. And then si Ganggu Tetangga volume 9 ini kita sudah hubungin artis, kita sudah sewa alat, kita juga sudah membuat perizinan dan segala macam bla 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 bla. Kegiatan operasional untuk event semuanya udah selesai, pembayaran sudah masuk, tapi akhirnya ya gara-gara pandemik itu semua harus di-cancel gitu. Ya udah akhirnya untuk Ganggu Tetangga 9 ini sampai hari ini masih belum ada. Jadi mudah-mudahan ini cepat berakhir juga pandemiknya biar kita bisa
cepat-cepat terhibur lagi sama hiburan-hiburan yang ada di sekeliling kita. Dan dari after pandemic yang pertama kali adalah Senus Attack itu waktu itu ganggu tetangga harus cancel, dan juga kegiatan operasional itu harus berhenti selama 3 minggu gitu. Yang benar-benar nggak boleh jualan online, nggak boleh buka, terus juga sama sekali tidak ada pemasukan sepeser pun waktu itu selama 3 minggu gitu. Yang padahal billing kita tetap jalan gitu, cuma ya gimana. Terus habis itu kita udah mulai carut-marut lah. Sebagai seorang wirausaha, jadi ketakutan yang terbesar dalam usaha sebenarnya adalah yang pertama, itu dilupakan oleh customer. Yang kedua adalah bisnisnya bangkrut. Apa jalan yang paling cepat pada saat lo harus nutupin biaya operasional yang besar itu gitu? Ya mau nggak mau hutang gitu. Tapi dalam saat itu, siapa yang punya uang dan mau keluar uang? Kan kita nggak tahu sampai kapan pandemik itu selesai, terus kita nggak bisa prediksi sampai kapan kita takut dalam rumah, terus juga nggak berani keluar rumah sama sekali, bahkan ada orang lewat depan rumah kayak benar-benar semua orang tuh terasa mengerikan deh waktu itu gitu. Dan penyelesaiannya adalah seorang pengusaha itu sebenarnya memang dituntut untuk selalu berlaku dinamis gitu. Lalu juga kita harus memahami kebutuhan dari customer, terus juga memahami keinginan customer, dan juga melihat kesempatan, dan juga lo tetap harus terus bergerak gitu. Kalau misalnya dalam pandemi kemarin gua dan tim kayak diem aja, terus juga kayak terpuruk banget, mungkin sampai hari ini Sandwich akhirnya tidak bisa jalan gitu. Tapi gimana caranya, kita harus ngelihat nih, pada saat pandemi seperti ini, customer itu butuhnya yang seperti apa sih gitu. Dan juga customer itu ngelihatnya mereka tuh butuhnya atau ingin yang seperti apa untuk makan, terus juga untuk brand gue tuh tetap harus jalan, gimana caranya nih gitu. Nah, setelah akhirnya 3 minggu kita tidak boleh beroperasional, lalu akhirnya udah mulai tuh kita boleh jualan tapi hanya lewat delivery gitu. Toko offline nggak boleh buka tetap. Karena di saat itu juga semua orang itu takut untuk keluar rumah dan juga parno banget. Pasti dari kalian pernah nih yang namanya ke minimarket itu pakai sarung tangan, terus pakai masker, pakai face shield, pakai kacamata, terus pakai jaket. Itu ada saat dimana kita lagi parno-parnonya sama COVID ini gitu. Nah, akhirnya kita melakukan sebuah kegiatan yang sebenarnya pernah kita lakukan zaman dulu lagi. Kita balik lagi tuh back to normal kayak zaman dulu. Akhirnya kita melakukan pesanan delivery lewat WhatsApp. Dan juga nanti kita bisa langsung antar untuk besoknya gitu. Jadi sistemnya pre-order. Tapi mau jaraknya berapapun, kita hanya kenakan charge paling besar itu Rp10.000 gitu. Kenapa? Karena gimana caranya barang yang ada di gudang kita itu tidak spoil atau tidak rusak dan tidak basi. Nggak apa-apa, yang penting ini barang keluar, untungnya nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting kita malah jangan sampai rugi gitu. Habis itu besoknya baru kita akan antar ke tempat kalian. Ini juga ada beberapa video yang kita waktu dulu seperti apa sih sebenarnya yang kita lakukan pada saat quick delivery service ini gitu. Terus yang kedua adalah apa yang sebenarnya paling dibutuhin oleh masyarakat. Kalau misalnya yang tadi kan sebenarnya masyarakat itu lagi butuh kemudahan gitu, karena orang-orang takut untuk keluar. Nah, yang paling dibutuhin oleh masyarakat salah satunya adalah hiburan gitu.
Hiburan itu sebenarnya karena kita itu merasa bahwa tingkat stres itu sangat besar gitu. Dan bikin orang semuanya itu kayak, gue butuh hiburan nih. Makanya kenapa sempet ada APK untuk games, itu salah satu yang paling besar di-download oleh masyarakat dunia. Karena apa? Orang-orang masyarakat dunia itu lagi stres, gimana caranya mereka harus ngerilis stres. Nah, akhirnya kita membuat sebuah activation, ini mudah-mudahan kebuka ya, karena ini cukup penting banget nih. Kalau nggak kebuka, mohon maaf. Boleh ini Kak, apa namanya, mungkin Kakak stop share dulu, terus nanti Kakak buka dulu gitu. Oh gitu, oke. Oke, nanti baru share lagi. Yes. Siap-siap. Mungkin mau sounding sedikit nih buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar kita hari ini. Jangan keluar dulu, tunggu sampai akhir webinar kita selesai, karena ada link evaluasi yang harus kalian isi untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari Pancar. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, nah, ini kelihatan? Masuk nih, Kak. Kelihatan, Kak? Oke, jadi kita nah, itu salah satunya. Oke. Coba gue stop share lagi, ini yang kedua ya. Boleh, Kak, boleh. Oke. Jadi sebenarnya beberapa kali kita juga memang melakukan aktivasi untuk sosial media kita juga, yang menurut gue memang pada saat itu tidak dilakukan, kayak akhirnya Semestek akhirnya terlupakan gitu. Kalau misalnya akhirnya kita terus melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi kayaknya bukan menjadi sebuah alasan pada saat lo itu tidak melakukan something, karena lo lagi ngapain, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi video-video yang seperti itu yang kita lakukan itu setiap malam di saat pandemi, karena ya mumpung nggak ada orang gitu, sedangkan kita semuanya kayak yang ngapain lagi nih, kita harus bikin something nih gitu. Terus akhirnya sampai tahun 2021 sekarang, gue membuat sebuah satu payung campaign. Payung campaign-nya adalah ketemu teman sandwich gitu. Nah, ketemu teman sandwich ini sebenarnya memang karena kita dalam 1 tahun terakhir, kita itu jarang banget yang namanya ketemu sama teman-teman gitu. Nah, gue mau membuat sebuah campaign, gimana caranya kalian atau juga calon customer gue dan juga beberapa
teman-teman sandwich itu mau lagi nih datang dan nggak takut gitu. Karena gue juga melakukan bahwa kita melakukan disinfektan, terus juga jarak dari meja ke meja juga cukup jauh gitu. Gue harus membangkitkan trust-nya masyarakat dulu gitu. Sampai akhirnya si campaign ini adalah gue membuat sebuah kuis atau giveaway yang dimana lo tuh bisa menjawab sampai nanti kita kasih voucher di setiap minggunya. Kita kasih voucher sebesar 100.000 yang nantinya sebenarnya voucher itu bisa lo gunakan untuk jajanin temen lo gitu, untuk ketemu nanti di sandwich gitu. Sebenarnya semua relate juga ke sana. Salah satu giveaway-nya atau kuisnya adalah seperti ini gitu. Jadi di sini adalah ada gambar bola. Terus nanti bagi yang jawab itu dapat Rp100.000 dari kita dan berlaku di semua store. Jadi tinggal jawab aja sebenarnya. Kalau misalnya di Instagram kita, ini ada pilihan gandanya nih gitu. Jadi pilihan gandanya A apa, B apa, C apa gitu. Jadi ada ini sebenarnya bola. Tapi bola apa sih gitu. Nah, sebenarnya jawabannya adalah gitu. Ini adalah bola yang dipakai buat yoga gitu. Jadi sebenarnya ini receh banget gitu, kuis-kuis yang receh banget, tapi gue pengen mengumpulkan orang-orang dan melakukan engagement agar sosial media gue rame lagi nih gitu. Oke, itu sih. Oke, thank you so much Kak Yoso atas sharing-sharing singkatnya nih. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, boleh raise hand untuk bertanya sendiri on mic, atau boleh juga drop questions di kolom chat ya, teman-teman. Yuk, yang penasaran nih sama Sandwich Attack, mau nanya-nanya, boleh banget. Untuk satu penanya yang paling menarik akan dapat hadiah nih. Oke, kayaknya udah ada yang mau nanya nih. Victory Dodi, boleh langsung on mic. Oke. Ya, silakan. Halo Kak. Halo. Sebelumnya, wah, dari tadi dengerin presentasi dari kakak tentang bisnis kakak nih, sebenarnya bagus banget nih. Wah, terima kasih. Iya, dari kayak, kalau dari saya lihat kayak, dari cuma bertiga tuh ya Kak? Iya, kita cuma bertiga aja. Bertiga, terus dari uang yang tidak terlalu, maksudnya dengan Kak tadi bilang cuma 10, waduh, bisa sampai kayak sekarang. Sampai kayak tadi Kak bilang, harus seru walaupun di pinggir jalan ya. Betul. Nah, terus sebenarnya kan suatu bisnis yang dibangun dari kecil itu nggak gampang tuh kan Kak. Nah, apa sih Kak, maksudnya mungkin Kak bisa memberi motivasi, apa yang membuat Kakak dengan 3 teman Kakak tuh mau membangun bisnis ini sampai sejauh ini terus bersama, kan tidak mudah tuh Kak. Oke, betul. Nah, terima kasih. Pertanyaannya terima kasih, ini pertanyaan bagus banget. Jadi ini juga pertanyaan yang paling sering banget dilontarin sama teman-teman. Kebetulan gue sama teman gue Satria, atau nama panggilan tuh namanya Isang. Kebetulan dia itu adalah teman dekat gue dari SMA gitu. Jadi gue sahabatan dari SMA. Satu lagi Auli Ahmad atau Agam, itu adalah sahabatnya Isang pada saat kuliah gitu. Jadi kayak ketemu tuh. Tapi kadang-kadang yang jadi susah adalah kalau misalnya memang lo sudah punya kedekatan emosional sama partner, apalagi untuk bisnis, itu yang kadang-kadang susah untuk di-maintain gitu. Nah, kalau dari gue bertiga sendiri sebenarnya gue selalu melakukan evaluasi, terus juga melakukan review masalah kinerja. Jadi kita sama-sama punya job desk masing-masing. Jadi ada yang urusin operasional, terus juga ada yang urusin karyawan juga, terus juga kebetulan gue ngurusin marketing and business, dan temen gue si Isang itu ngurusin untuk relation gitu. Nah, kita sama-sama selalu review
misalnya ada kekurangan dari masing-masing, misalnya dari gue sendiri deh gitu, ini marketing kita kayaknya nggak jalan nih gitu, sosial media kok jelek banget nih, bla 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 segala macem gitu. Yang bertanggung jawab di situ adalah gue gitu. Tapi pada saat ada pengambilan keputusan, itu pengambilan keputusannya itu sebenarnya diputuskan oleh kita bertiga. Yang enak dari kita bertiga sebenarnya pada saat lo membuat sebuah ada sebuah voting. Pada saat bertiga itu nggak mungkin yang namanya 50-50 gitu. Tapi kita selalu mengambil suara terbanyak. Misal, contoh, gua dan Isang punya suara yang sama-sama A, dan Agam punya suara B. Agam harus ngikutin gua dan juga Isang karena dia kalah suara dan harus benar-benar legowo. Kalau bahasa Jawa tuh legowo ya, kalau misal bahasa Indonesia tuh apa ya? Harus menerima. Betul, harus menerima. Dan pada saat ternyata pengambilan keputusan itu buruk, beban yang ditanggung adalah beban kita bertiga, bukan beban orang yang berdua tadi gitu. Jadi memang kita harus build a team, kita harus bentuk good culture juga. Terus tadi pertanyaan apa lagi ya selain tetap langgeng ya? Dan juga sama-sama saling membutuhkan gitu. Itu yang paling penting banget. Kayak gue tuh harus punya mindset pada saat Isang nggak ada, gue dan Agam nggak akan bisa jalan sandwichnya. Tapi kalau misalnya Agam nggak ada, tinggal gue sama Isang, kayak sandwich juga nggak bisa jalan. Tapi pada saat gue nggak ada, belum tentu nih mereka berdua punya pemikiran yang sama. Mudah-mudahan sih mereka berdua punya pemikiran yang sama gitu. Itu kita harus sama-sama jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah seorang superior kalau misal sama partner kita sendiri sih gitu. Terus juga apa tadi, modal ya? Modal atau apa ya? Iya, yang 10 juta itu, Kak. 10 juta kenapa tadi? Maksudnya kan itu kecil banget tuh. Terus akhirnya sampai jadi itu, Kak, berarti kembangin bisnis dengan 10 juta terus untuk mendapat keuntungannya tuh buat yang bagaimana ya? Mau jelasin kayak bagi keuntungannya. Iya. Oke. Kalau yang namanya bagi keuntungan sebenarnya di awal-awal namanya lo bisnis itu memang sebenarnya jangan pernah mengharapkan untung dulu gitu. Bisnis itu gue dari dulu sebenarnya yang penting berkembang, yang penting jalan, yang penting bisnis ini sustain, yang penting itu dulu. Kalau masalah untung nanti kita bakalan bisa ambil setelah beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi gitu. Tapi kalau untuk di awal kayaknya jangan mikirin itu dulu. Nah, bagaimana kita bisa survive dengan angka 10 juta? Apapun yang bisa kita menjadi soft skill dan juga hard skill kita, sebenarnya lu harus kembangin tuh dalam bisnis gitu. Contoh soft skill-nya Agam itu bisa membuat sebuah meja atau apa-apa gitu. Ya udah, Agam kerjain tuh gitu. Dan kebetulan gue sebelum bisnis ini memang bekerja di sebuah company. Gue menjadi seorang public relation and communication, dan ya udah gimana caranya gue bisa mengembangkan secara marketing dan secara komunikasi dari brand gue sendiri gitu. Jadi ya kembangin apa yang lo dan partner itu potensinya seperti apa gitu. Sip, wah mantap Kak. Mantap. Cukup. Oke, thank you. Saling menerima nih Kak, berarti ini ya. Jadi iya, dari antara tiganya harus saling menerima tuh. Harus banget. Oke deh Kak. Oke. Terima kasih. Thank you Victory Dodi. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Melinia. Halo Kak, mau tanya nih, keputusan paling berat yang pernah Kak Yoso alami selama menjalani bisnis ini, itu apa Kak? Oke. Keputusan paling berat dalam menjalani sebuah bisnis ya. Bisnis si sandwich ini ya. Iya, betul. Keputusan paling berat itu sebenarnya waktu dulu kita takut untuk yang namanya berhutang gitu.
gimana caranya kita harus mengembangkan bisnis ini dengan usaha dan juga modal kita sendiri gitu. Meskipun sebenarnya kita mengumpulkan modal pertama kali itu sebenarnya kita masih ada modal lagi dari kantong pribadi gitu. Tapi jangan dipakai kalau bisa gitu. Karena kita harus membedakan tuh yang masalah keuangan bisnis dan juga keuangan pribadi kan. Jangan sampai itu kepake. Kalau misalnya memang dari pertama butuh banget, butuh untuk modal, keluarin. Tapi kalau bisa tidak dapat suntikan lagi dari kantong pribadi, jangan. Nah, waktu itu pernah ada case bahwa kayaknya kita udah capek nih yang namanya jualan pinggir jalan gitu. Kita harus bikin tempat. Tapi bikin tempat itu kan butuh modal. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa pindah ke satu tempat, tapi kita nggak butuh modal gitu. Akhirnya ada teman lah yang ngajakin kerjasama untuk pakai tempat itu. Setelah akhirnya kita sekitar 2 bulan di situ, ternyata ada beda kesepahaman waktu itu. Akhirnya dia meminta bayaran yang cukup lumayan tinggi, sedangkan kita nggak punya uang nih gitu posisinya. Akhirnya yaudah kita keluar aja deh dari situ gitu. Pada saat kita keluar dari situ, kita udah bingung dong. Kita nggak punya tempat yang lama juga akhirnya kita udah cabut dan ternyata sudah dipakai sama orang gitu si spot itu. Akhirnya mau nggak mau kita harus punya tempat sendiri nih gitu. Tapi dari mana? Uang itu nggak ada. Ya mau nggak mau dengan melunturkan ego dan juga pandangan dari pertama tuh jangan sampai ngutang, ya udah mau nggak mau kita ngutang deh gitu dengan nominal yang lumayan gitu. Nominalnya itu masuk hampir di ratusan gitu, dan pertama kali kayak berani nggak ya gitu, bisa nggak nih ya kita bakalan bayar utang sebesar ini yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran ngutang untuk nambahin modal gitu. Dan akhirnya sekarang bisa. Dan waktu itu utang itu kebayar hanya dalam waktu 6 bulan. Gitu. Yang penting lo yakin. Ternyata kalau misalnya lo takut, ya selamanya takut. Tapi kalau misalnya emang lo berani, ya pasti bisa. Oke Kak, keren banget jawabannya. Thank you so much Melinia tadi yang udah nanya. Nah, ini ada yang raise hand nih. Boleh Mary Jo Herwida mungkin mau nanya secara langsung? Boleh langsung open mic? Oke. Hai Kak Yoso, thank you banget sebelumnya untuk sharing-nya. Gokil banget dan aku banyak belajar. Nah, aku mau nanya dong Kak, sebenarnya tips dari Kakak sendiri nih, gimana sih supaya brandingan kita tuh konsisten gitu? Karena kan tadi aku lihat dari Sandwich Attack sendiri, brandingnya dari awal nih konsisten banget dan branding yang diangkat tuh sebenarnya deket sama kita, terutama anak-anak muda. Nah, gimana sih Kak supaya bisa terus konsisten, baik secara marketing digitalnya nih sama offline-nya atau langsungnya kan, karena soalnya Kakak juga banyak kolaborasi kan, itu bener-bener menurut aku mind blown sih Kak. Jadi mau bagi tipsnya dong Kak. Thank you. Oke, terima kasih. Pertanyaannya keren dan kayaknya bakal memutar otak gue. Oke, kalau misalnya untuk konsistensi ya, sebenarnya Sandwich Attack sendiri memang gue sendiri tidak pernah punya pattern untuk masalah marketing yang konsisten gitu. Karena sebenarnya pada saat lo konsisten kalau misal konsisten untuk selalu melakukan campaign dan segala macam itu harus, tapi jangan sampai lo konsisten dengan satu campaign. Misalnya contoh, lo bikin sebuah video, contoh ya, misalnya ini contoh aja, misalnya lo bikin satu video coveran musik misalnya, tapi lo main musiknya tuh itu terus, akhirnya itu akan bosan gitu. Orang-orang itu akan bosan. Lo lihat juga, karena kita itu seorang kreatif kan, semua orang tuh kreatif banget gitu. Lo tuh bisa berpikiran kreatif dan juga harus dinamis. Lo harus selalu lihat tren. Dan momentum tren itu yang paling penting menurut gua. Contoh kayak misalnya mungkin lo pernah lihat yang waktu itu video yang viral yang ada orang nodongin senjata dari mobil Pajero itu yang sempat nabrak cewek.
gitu. Kalau misalnya ada yang pernah ada yang tahu itu yang viral. Nah, itu momentum. Akhirnya banyak orang yang akhirnya bikin sebuah parodi dari situ gitu. Dibikin parodi, akhirnya jadi lucu-lucuan segala macam gitu. Kalau misalnya lo kehabisan ide untuk masalah marketing, untuk masalah si idea sosial media contoh atau digital gitu ya, lo tinggal baca berita gitu. Baca berita yang serius. Yang serius itu bisa lo plesetin gitu. Lo bisa bikin itu menjadi plot twist gitu. Lo bisa twisting semuanya. Kalau misalnya lo udah kehabisan ide. Kalau gue karena Science Tech itu lebih ke arah kalau digital atau video-videonya itu arahnya ke lelucon sebenarnya. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya buat twisting gitu. Tapi kalau misalnya masalah offline, tadi yang gue bilang bahwa kita itu memang sebenarnya harus berkomunitas gitu. Itu salah satu hal yang penting banget. Karena dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain itu kan saling berkesinambungan. Dan juga kalau misalnya untuk marketing offline, lo juga harus lihat nih, customer lo itu sebenarnya sekarang ini lagi butuh apa? Lagi pengen apa? Contoh zaman dulu sandwich itu sebenarnya belum ada yang namanya jual nasi. Kita tuh selalu punya idealisme sendiri. Dulu kita cuman jual sandwichnya doang gitu. Kita nggak mau jual nasi karena ngapain jual nasi? Semua orang itu udah pada jualan brand yang ada nasinya gitu. Tapi kita tetap kekeh tuh selama 2 tahun kita nggak ada yang namanya nasi. Sampai akhirnya orang-orang tuh komplain, gue pengen makan di tempat lo nih ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya gue cuma bisa minum gitu. Karena apa? Gue lapar dan juga gue pengen butuh perut gue tuh kena nasi gitu. Orang Indonesia wajar gitu. Akhirnya kita mau nggak mau ya kita membuat nasi gitu. Kita melunturkan idealisme kita. Dan kalau misal memang lo adalah brand yang baik, lo selalu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan customer. Dan itu bisa dinaikin. Lo buat sebuah interaksi offline dan online itu selalu baik. Interaksi online digitalnya bagus. Misalnya lo lempar pertanyaan atau lempar question ke story. Tapi pada saat offline-nya lo harus melakukan service yang bagus banget gitu. Kayak misalnya ada orang datang. Terus si orang kasir misalnya cuma diem aja, lo bete nggak? Kalau gua, kita datang mau mesen tapi didiemin aja gitu sampai akhirnya kita ngomong duluan, itu bete. Tapi gimana caranya lo harus melakukan komunikasi 2 arah gitu. Kalau secara offline. Gitu sih, agak susah yang gua bilang. Agak Aman susah kok, Kak. dicerna. Aman. Nangkap. Gitu. Sip. Thank you banget ya, Kak. Terima kasih banyak. Oke, thank you Mary Jo atas pertanyaannya. Next questions dari Natasha Josephine nih. Halo Kak Yoso, saya mau nanya, apa sih diferensiasi produk yang membuat Sandwich Attack beda dari pesaing? Oke. Wah, ini juga pertanyaan susah nih. Kalau misal dibilang diferensiasi produk, Sandwich sendiri sebenarnya nggak punya banyak diferensi produk ya. Tapi yang menjadi diferensiasinya adalah sandwichnya sendiri gitu. Karena sebenarnya kita memang mengkhususkan atau menspesialisasi produk yang kita jual adalah sandwich gitu. Kalau mungkin ada banyak banget brand burger gitu. Burger dari zaman dulu gue tahu adalah burger Blenger gitu. Adalah makanan simple tapi semua orang suka. Tapi gimana caranya nih gitu. Kita bikin satu makanan simple, orang suka tapi belum banyak brand yang muncul. Ya udah kita bikin sandwich nih gitu. Nah, sedangkan Sandwich Attack sendiri yang menjadi salah satu pembedanya adalah produk kita nggak pakai MSG gitu. Terus juga kita nggak ada pakai bahan-bahan pengawet. Kita juga kita juga punya roti yang kita sajikan itu customized dan itu sudah memang ingredientnya dari kita semua gitu. Bukan kita yang bikin, kita punya supplier, tapi semua ingredient, bentuk, terus juga ketebalan dan segala macam itu dari kita semua. Sampai keloyang-loyangnya waktu pertama kali kita bikinin
gue mau lo pakai loyang gue yang ini, dan loyang ini nggak boleh dipakai sama semua orang gitu. Siapapun nggak boleh pakai ini gitu. Jadi pada saat lo makan rotinya mirip sama sandwich, nanti kasih tahu gue. Gitu. Itu nanti ada hakinya gitu. Kalau masalah diferensiasi yang lain, paling kita juga memang sebenarnya menjadi sebuah creative hub atau kreatif atau apa ya, youth hub lah. Kita ada beberapa brand lain yang ada di tempat ini karena kita melakukan sebuah kegiatan komunal. Komunal itu jadi nggak cuma sandwich doang, tapi ada toko musik, ada toko baju dan segala macam gitu. Itu sih. Oke, thank you Kak jawabannya. Terima kasih. Thank you juga Natasha Josephine atas pertanyaannya. Kita next questions dari Wiracayana Ratanagara. Dia nanya, apa titik balik atau momentum dari sandwich attack dari modal 10 juta hingga sekarang memiliki beberapa cabang? Titik balik atau momentumnya tuh gimana nih? Paling kalau misalnya gue bisa lihat titik balik kita itu justru pada saat kita punya sandwich attack taman hiburan ini gitu. Yang di situ akhirnya nama brand kita, kalau misalnya kalian belum kenal, jadi gue belum bisa bilang bahwa sandwich attack itu sudah terkenal itu. Jadi sebenarnya nama sandwich attack sendiri memang cukup mulai dikenal pada saat kita sudah punya tempat di taman hiburan ini. Itu menjadi titik balik gue banget. Akhirnya semua orang banyak yang kenal, terus bahkan kayak beberapa temen yang memang punya rezeki lebih, mereka juga mengajukan untuk mau menjadi investor, tapi kita masih belum mau. Terus banyak yang mau franchise gitu, kita juga masih belum mau. Sampai akhirnya kita udah ngumpulin modal lagi dan membuat si cabang itu, cabang yang di Banjarwijaya gitu. Titik baliknya adalah di sini, tapi bukan karena dari modal yang 10 juta, tapi setelah kita ngutang gitu. Itu sih. Oke, apa sudah terjawab, Bu Rencayana? Oke, thank you Kak Yoso. Terima kasih atas jawabannya. Nah, Kak, terakhir ini, aku mau nanya, kalau misalnya nih kita mau ke sandwich attack, kira-kira Kak Yoso sendiri rekomend menunya apa nih? Oke, waduh, kalau rekomend menu, jadi kegiatan gue kalau makan di sini adalah sandwich ayam kalau misalnya memang lo itu mau kalori rendah, terus juga lo pengen yang nggak bikin begah gitu. Gue rekomendasi dari gue adalah sandwich ayam kalau mau yang rendah. Tapi kalau mau yang unik, itu kita ada sandwich tuna. Itu adalah salah satu yang menjadi best seller kita. Karena nggak banyak orang jual tuna gitu. Jadi kita ada sandwich tuna dan itu oke banget. Kalau minumannya kita ada apa ya? Coklat hazelnut gitu. Itu sangat oke. Jadi kalau misalnya emang buat buka puasa, mungkin di sini jarang ada puasa ya, saya juga enggak. Itu enak banget. Oke, siap. Kak, aku kelupaan nih, kita belum pilih satu penanya paling menarik nih. Menurut Kak Yosu sendiri, satu pertanyaan yang membekas banget di kepala kakak nih, siapa nih, dari siapa tadi pertanyaannya? Oke. Yang pasti paling membekas itu tadi dari Victory Dodi, gitu. Wih. Itu pertanyaannya sebenarnya menurut gue, semua orang yang datang ke gue itu mempertanyakan hal yang sama. Tapi gue ngerasa bahwa pada saat orang mau tanya hal itu, berarti dia memang punya keinginan dan sudah punya calon partner tapi takut untuk nanti clash. Biasanya sih gitu, tapi nggak tahu ya. Berarti yang paling menarik Victory Dodi kali ya, Kak? Yap. Oke, siap. Victory Dodi, selamat. Nanti kita akan kirimin hadiah menarik nih dari Pancar. Thank you, Victory Dodi. Oke, Kak. Thank you banget, Kak Yoso. Hari ini udah sharing-sharing singkat nih bareng kita semua. Terakhir nih, Kak, buat diingetin lagi kita semua, Sandwich Attack nih ada di mana aja, dan juga Instagram yang bisa kita follow, itu namanya apa nih, Kak? Biar kita kalau mau datang, bisa langsung cek Instagram, atau langsung nih, lihat di Google Maps gitu. Oke. Untuk Instagram kita ada di @sandwichattack_.
Terus juga itu di situ ada di bio ada alamatnya. Jadi alamatnya itu ada di Jalan Taman Hiburan nomor 5. Itu tepatnya di belakang Gor Dimyati Tangerang atau dekat Pasar Lama. Dan juga satu lagi kita ada cabang itu di Food Yard Banjarwijaya gitu. Oke, teman-teman udah dicatat ya. Nanti kalau misalnya mau ke Sandwich Attack, tinggal hubungin aja Kak Yoso di Instagram Sandwich Attack, nanti bakal dapat potongan harga. Betul Kak? Kalau jawab kuisnya nanti bakal dapat potongan harga. Oke, kalau jawab kuisnya dapat ya Kak? Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Yoso sekali lagi. Terima Kami panitia dari Pancar mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya nih Kak. Thank you so much Kak Yoso. Diundang. Thank you. Kak, terakhir kita mau foto dulu nih Kak, dokumentasi. Oke. Halo, kita masuk ke sesi foto ya, yang kedua. Boleh nih teman-teman dibuka cam-nya, supaya kita bisa kelihatan muka-mukanya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Oke. Yuk yang lain. Kita foto. Oke, siap. Mantap. Oke, aku hitung 1-3 ya. 1, 2, 3. Oke, next slide. Masih tahan, teman-teman. Yuk, yang belum on cam, bisa langsung on cam aja. 1, 2, 3. Siap. Mantap. Oke, terima kasih. Baik lagi ke MC. Oke, thank you banget Kak Yoso sekali lagi. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pancar dan semua yang sudah nonton. Maaf kalau misalnya emang ada salah kata, terus juga ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Nanti bisa langsung datang aja ke Sandwich Attack. Oke, siap. Thank you so much Kak Yoso. Terima kasih, bye-bye. Oke, untuk teman-teman Pancar semuanya, webinar kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman yang udah standby dari awal sampai akhir. Di kolom chat ada link presensi dan link evaluasi yang bisa teman-teman langsung isi untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari Pancar nih. Jadi sebelum leave, teman-teman mendingan langsung buka link presensinya, langsung diisi biar nanti bisa dapat e-sertifikat. Oke, segitu aja dari gua. Kami segenap panitia Pancar undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, atau hal-hal yang tidak dirasa enak. Wah, kaget saya disambut dengan musik. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Sampai bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you.